pemerintah kita. Lantai naik kok nyari pole, minre pole naik. Banyak begitu. Iya. Makanya dipertanyakan kalau tumbuh kembangnya di ini beda karakternya kan? yang diasuh oleh ibunya. Hati kita dalam mulutnya berbeda itu. Apa maunya, tetapi hati kita, jantung kita, denyutan jantung. Makanya mesti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah menyamai adalah denyutan jantung seorang ibu. Berniat bagi baik-baik. Jangan begini, mati lagi ngorok. Ya bagus nih terjadi cabin kalau beberapa kaki di sini para tatapi para keluarga doa mati kok hadikangan di sini. Hanya ibu, bagaimana kira-kira kalau pergi kuliah tiba-tiba ada dengan tabrakan yang rata di sana. Tiba-tiba mobil jenazah yang langsung muncul di depan mata pasti berteriak dan kita itu hasil doa atau koronalis sekolah atau hadikangan. Hanya ibu, nah inilah peralatan agar tidak melakukan sembrono. Dan yang prioritas kedua adalah bagaimana kita melakukan pencegahan dan penanganan stunting yang ada di Indonesia. Olehnya itu pemerintah kita dengan anggaran yang sangat besar, bagaimana generasi ke depan betul-betul tidak ada kejadian-kejadian yang namanya stunting. Dan kalau ada stunting yang di atas 14%, berarti itu masuk kejadian yang sangat luar biasa. Olehnya itu kampanye kesehatan yang ada di Kecamatan Batu Bahari, kita masuk saja. Kalau kita lihat angka kejadian di Sulawesi Selatan bahwa kita Bulukumba itu berada pada angka 30,8%, di atas rata-rata dari kejadian Sulawesi Selatan. Angka kejadian stunting itu di Sulawesi Selatan itu hanya 27,4%. Ini. Kemudian kita lihat lagi dari beberapa kecamatan, Batu Bahari itu berada pada posisi 6,4% angka stunting pada tahun 2021 bulan Agustus. Jadi kita lihat ini angka kejadian stunting. Jadi ke depan mudah-mudahan bisa kita berada pada 0, sekian. Walaupun target kita untuk tahun 2024 itu kita keseluruhan stunting yang pertama adalah remaja. Remaja kita yang ada di umur 15 tahun, berarti kelas 3 SMP itu bagaimana di sini sudah diberikan biasanya tablet tambah darah di usia 15 tahun SMA. Kenapa? Karena ini sebelum menikah ini betul-betul kita persiapkan pada remaja putri ini, kita betul-betul persiapkan untuk, karena pasti kalau sudah menikah pasti hamil dan mudah-mudahan tidak terjadi namanya anaknya menjadi stunting. Ini prakonsepsi remaja kemudian menjadi figuran. Jadi mungkin mudah-mudahan di Desa Dorobia ini yang pertama adalah sarana air bersihnya mudah-mudahan tercukupi, karena ini berpengaruh terjadi terhadap asupan gizi. Karena apa? Nasional, kemudian dijabarkan lagi ke tingkat provinsi, lalu kemudian ke tingkat kabupaten, ke tingkat lebih ke bawah di kecamatan, sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Nah, ini yang harus kita pahami secara bersama. Tapi pada intinya adalah Bapak, Ibu, kader-kader, posyandu dan apalagi semuanya, ya kalian ini, adik-adikku ini, sahabat-sahabat ini yang menjadi ujung tombak. Saya kira itu orang. Jadi ini bukan cuma satu kali atau dua kali saya sampaikan bahwa
kita di posyandu itu harus dilengkapi dengan sistem informasi posyandu. Walaupun kader sudah berupaya untuk mencatat semua kegiatannya setiap bulan. Kemudian masalah UUS tadi terus terang memang beberapa tahun yang lalu itu dilaksanakan di posyandu. Waktu ada PLKB yang aktif, kemudian yang bina keluarga balita juga pernah. Cuma seiring dengan saya tidak tahu hilang atau kenapa kemana itu yang PLKB, kegiatan itu juga berhenti sampai di situ. Kemudian stunting, muncul lagi stunting. Jadi stunting terus terang kita untuk kader KPM itu menggunakan tikar stunting, tapi yang menentukan status gizi stunting atau tidak itu berdasarkan aplikasi EPP GBN yang kita semua berat badan atau tinggi badan. Kalau stunting itu adalah tinggi badan menurut umur atau panjang badan menurut umur. Jadi ada standarnya itu dia kurang dari -2 standar deviasi. Jadi -2 sampai +2 itu normal. Kemudian yang di bawahnya -2 itu adalah sudah pendek. Di bawahnya -3 sangat pendek.